seorang trader itu minimal ada 20-30% tahu soal fundamental. Belajar analisa fundamental, technical, flow gitu. Itu sangat-sangat penting untuk market, khususnya market kita ya Indonesia ya. Nah, masalahnya banyak dari kita itu dengan sadar mereka menjudikan uangnya. Mereka menjudikan itu tanpa ada latar belakang basic analisa gitu. Trading itu adalah basic kita ngontrol diri sih. Yuk kita ikut IPO brand ini. Dari brand itu bisa mengcover seluruh lahiran anak. Nah, menurut Mas Handi gimana nih? IHSG kita akhir tahun ini nyampe nggak sih 9.000? Harusnya nyampe. Harusnya nyampe? Nyampe 9.000 Desember. Oke, jadi sesuai dengan target Pak Purbaya ini ya? Betul. Tapi Dan sebelum itu ada koreksi-koreksi tipis nggak? harusnya kalau dia dijaga di atas level 8.450 harusnya punya potensi ke 9.000 sih. Menarik nih. Berarti nggak Iya. cuma IHSG-nya, saham-saham lain ada juga nih yang akan ikutan naik ya? Otomatis pasti, terutama mungkin dari sektor konglomerasi atau enggak dari big banks ya. Wih, ini kisi-kisi nih. Woi, semangat nih. Akhir tahunnya cuan kita. Oke? Oke, standby. Yuk. In 3, 2, 1, action! More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Handi Erawan. Mas Andi, thank you so much sudah mau Thank you. datang ke Hidden Masters. Thank you banget atas undangannya dari Mirae Asset juga, dari Kak Glenda. Pasti dong. Apa kabar nih Mas Andi? Baik. 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 Dari rumah ya? Dari rumah. Dari rumah ke sini cukup jauh perjalanan? Ya, lebih kurang 1 jam lah ya. Lumayan Ya, ya. lumayan. Makasih banget udah Iya, jauh-jauh. demi Mirae Asset. Nah, mungkin sahabat Raset ada yang belum familiar, boleh kenalan dulu dong Mas Handi. Mas Handi ini siapa dan kesibukannya apa sekarang? Oke, saya Handi Erawan. Saya sebagai, ya bisa dibilang trader, ya, karena kehidupannya udah sehari-hari itu hidupnya di depan layar monitor dan juga aplikasi sekuritas. Terus juga kita punya grup atau komunitas lah, namanya House of Trader Community. Aktivitasnya ya kita tiap hari live trading dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi full. Itu aktivitas kita tiap hari, dan ya ini sudah saya lakuin sejak 2021 ya gitu. Oke, boleh tahu nggak nih sebelum mendirikan komunitasnya ya, House of Traders, kemudian full time trading berarti sekarang ya? Ya, betul. Full time trading. Itu kenal dunia pasar modal atau market itu sejak kapan Mas Andi? Kenalnya itu dari tahun 2018, Pismin sebelum COVID. Sebelum COVID? Ya, jadi udah sempat belajar, dan di tahun itu sebenarnya diajakin sama bokap. Oh, papa. Itu berarti udah trading duluan? Enggak, bareng-bareng. Jadi papa ngajakin temen, jadi anak-anaknya dikorbanin untuk ikutan trading gitu. Biasanya Ayo kan belajar orang tua gitu. lebih konservatif. Nah, Ini malah kebalik. papanya. Justru anaknya lebih konservatif, Oke. bapaknya lebih agresif gitu. Jadi trigger dari papa itu ngajakin anak-anaknya trading itu, dan itu beneran konteksnya trading, Bukan invest loh. trading ya? Ayo kita trading. Oke. Gitu katanya. Nah, awalnya tuh ke-trigger karena lagi perjalanan dari Malaysia kalau nggak salah, dia ketemu satu orang, terus ngobrol lah, nanya bisnis apa gitu. Nah, ternyata si orangnya bilang, oh enggak, saya trading saham gitu. Saya punya 3 villa di Bali dan bisa nyelkohin anak sampai ke US gitu. Nah, dari trigger itulah akhirnya dia ngajakin anaknya untuk trading. Dan di sisi lain juga bokap bilang, papa tuh takut pikun. Ya, pikun. Takut pikun di masa tua. Karena menurut dia, aktivitas trading itu bisa dilakuin sampai usia tua lah gitu. Jadi dia takut pikun. Oke, nah pertama-tama papa gitu, kemudian Mas Handi dan saudara-saudara yang lainnya itu trading. Belajar dari mana dan apa sih yang pertama kali dilakukan ketika trading waktu itu? Oke, kita belajarnya dari YouTube, benar-benar dari YouTube. Terus kita searching gitu. Oh, kalau mau punya akun saham tuh mesti dari mana gitu. Akhirnya kita cari tahu bareng-bareng. Terus habis itu kita belajar di YouTube. Pure YouTube doang? Pure dari YouTube. Jadi yang pertama saya belajar itu dari akun YouTube-nya mungkin Pak Tommy Yu, JSX Pro. Nah, itu pertama kali saya belajar mengenal apa itu saham, gimana harganya bergerak, teknikalnya seperti apa. Nah, itu. Dan itu belajarnya setiap setengah jam sebelum tidur.
Mhm. Jadi buka YouTube-nya terus belajar terus Jadi tiap hari. begitu tidur, keinget Kayak gitu ya, keinget gitu loh. gitu ya, di alam bawah sadar. Iya, benar. Sebelumnya nggak ada keinginan atau minat sama sekali, bahkan pengetahuan? Enggak sama sekali. Saham, perusahaan TBK apa gitu? Itu sekedar itu tahu, cuman nggak pernah yang penasaran gimana sih cara pergerakan harga saham itu. Kemudian yang dikulik lebih dalam tuh nggak pernah. Kayak cuman sekedar tahu, oke, kalau perusahaan yang listing di bursa itu disebut ya perusahaan yang TBK lah gitu. Udah, sebatas itu doang gitu. Nggak pernah ada niat untuk mencari lebih lebih dalam soal investasi itu seperti apa. Karena di sebelumnya itu ya sibuknya ya nyari duit ya, masih muda saat itu. Jadi nyari duit terus. Pada Udah saat gitu. itu apa pekerjaan Mas Handi? Saat itu adalah importir alat-alat badminton. Bisnis lah ya? Bisnis, ya. Memang bukan kerja kantor gitu ya? Bukan. Jadi fokus dari situ, baru akhirnya tahun 2018 mulai switching. Karena perjalanan 2017 itu mulai ada beberapa kendala lah. Jadi dipikir-pikir kayaknya di tahun 2018 itu udah niat. Kayaknya enak nih kalau misalkan emang kerjanya semua tuh di trading saham. Terus dipercepat di tahun COVID. Kan bisnis akhirnya nggak bisa jalan, tutup, ya udah pindahin semua ke saham. Di saat itu ya udah fokus di saham, kemudian belajar sana sini, ikut kelas sana sini, akhirnya ketemu formulanya, ketemu dengan stylenya yang kita cocok, kemudian ya kita beradaptasi lagi, kemudian sering nulis, ya sering share pemikiran segala macam insight di sosial media, akhirnya ada pengikutnya lah. Dan itu berjalan sampai sekarang. Live trading nih ya? Live Jadi trading tiap unggulannya hari. adalah live trading setiap hari? Live trading setiap hari, di situ juga kita nggak cuma ngobrolin soal saham doang, tapi kita ngobrolin gosip. Gosip? Gitu. Gosip apa nih kalau boleh Gosip tahu? apa yang lagi hot, itu yang diobrolin. Saham pun dan di luar saham juga? Di luar saham pun, artis, politik, segala macam. Jadi memang komunitas pure gitu ya? Komunitas pure-nya udah bener-bener yang untuk setahun, 2 tahun terakhir itu udah sangat-sangat solid lah. Jadi udah yang di dalam komunitasnya tuh udah yang bisa saling share analisanya. Jadi ya udah nggak tunggu disuapin, tapi udah tahu, kayaknya ini bagus nih, coba deh kita cek bareng-bareng gitu. Bahkan udah bisa berargumen mungkin antar Iya, member gitu ya? betul. Tapi argumennya sehat ya, gitu. Itu plusnya. Ya minusnya, sulitnya adalah ketika misalkan ada yang masuk. Ada yang masuk yang masih baru, pasti akan cukup sulit kalau mereka nggak bisa adaptasi sama kondisi grupnya lah. Itu mungkin minusnya. Oke, karena kita tahu nggak banyak grup gitu ya yang masih bertahan live trading tiap hari sampai sekarang. Kalau dulu mungkin masih sering gitu ya, di saat semuanya masih online dan pandemi. Tapi di 2025, udah mau 2026 bahkan. Masih dilanjutkan terus, Mas Masih Handi? dilanjutkan terus dan ya ada aja ya, Kak. Kita juga pernah di fase, jadi kita memulai fase itu karena 2021 kan lagi rame. Betul. Orang duitnya masih banyak dan masih banyak di saham gitu. Nah, habis itu kita turun. Pernah kita live kayak cuman 10 orang, 15 orang, sampai akhirnya sekarang naik lagi gitu. Live-nya di mana sih, Mas? Di Discord. Di Discord? Jadi Live kayak trading. join free call gitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi pernah dari yang 10 orang, sekarang meningkat pelan-pelan. Kalau yang saya pelajari, akhirnya terseleksi lah. Mana yang cocok sama kita, mana yang enggak gitu. Yang cocok sama kita ya bertahan sampai sekarang, yang enggak cocok ya mereka mundur gitu. So ya it's just business gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau House of Trader sendiri atau mungkin Mas Handi lah ya dan foundersnya, style tradingnya seperti apa sih? Oke, mostly kita adalah swing-nya. Swing, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga ada day trade juga. Mungkin mau dibilang scalping sih nggak terlalu scalping, tapi yang day trade mungkin 1-2 hari. Ya, kemudian juga bila perlu ada nasabah yang nanya. Kayaknya kalau untuk invest, kita bisa rekomendasiin dalam bentuk based on fundamental view lah gitu. Tetap ada fundamentalnya ya? Tetap harus ada. Setidaknya buat saya teknik seorang trader itu minimal ada 20-30% tahu soal fundamental. Sisanya mau technical atau mau flow itu boleh. Tapi at least fundamental tahu lah, biar kita nggak kena seperti dada gitu.
Disebut lagi nih ya saham fenomenal ini. Nah, Lagi kalau terkenal. misalkan Mas Handi bolehlah kasih pendapat sedikit soal saham ini gitu ya, karena nggak sedikit juga nih yang kejebak dengan saham Ya. itu. Kenapa sih orang-orang bisa sampai segitunya yakin dengan saham dada? Kita bisa bilang itu based on rumor aja padahal kan. Ya itulah jadi ciri market kita ya, maksudnya market retail kita yang lebih doyannya itu rumor, desas-desus. Nah, ketimbang mereka belajar soal yang lebih benar, maksudnya belajar literasi sahamnya yang lebih benar gitu. Karena gini, untuk kita tahu misalnya contoh ya, ini contoh disclaimer tapi contoh saham dada. Kalau kita tahu literasi soal, setidaknya tahu basic fundamental, basic technical, basic analisa flow, itu kita pasti nggak akan masuk dada. Termasuk Mas Handi nggak masuk loh Termasuk pasti. enggak. Nyentuh aja enggak gitu. Hmm. Kalau kita udah punya basic itu, pasti kita akan menghindar. Nah, masalahnya banyak dari kita itu dengan sadar mereka menjudikan uangnya gitu loh di saham itu. Nah, masalahnya mereka menjudikan itu tanpa ada latar belakang basic analisa gitu. Nah, itu yang salah. Padahal kalau dari segi fundamental atau misalkan kita yang sudah mengerti gitu ya, red flag-nya tuh udah kelihatan dari awal ya, Mas? Udah kelihatan deh, udah kelihatan. Nggak usah fundamental deh, dari flow aja udah kelihatan, dari cara technical harga sahamnya naik juga udah kelihatan. Apa sih yang mungkin kita kembali jelaskan gitu kepada yang awam? Red flag-nya dari saham, contoh studi kasus saham dada tuh apa aja sih, Mas? Paling simpel adalah kita lihat volumenya aja lah, indikator volume. Begitu dia naik, volumenya meningkat, tapi begitu dia terjadi di peak-nya dia buangan, volumenya kan gede. Habis itu kan muncul volume-volume besar. Itu udah Jelas indikasi. distribusi gitu ya? Ya, udah jelas dari indikasi bahwasannya barang ini udah nggak bener lah kayak gitu. Oke, seaman-amannya kita mau taruh investasi di saham gitu ya, Mas ya. Apa sih yang harus kita pegang terlebih dahulu sebelum kita bisa betting harapan kita ke saham yang kita harapkan bisa multi-bagger? Karena contoh-contoh banyak yang sukses, tapi banyak juga yang zonk kayak Iya. saham dada tadi gitu ya. Sebenarnya yang paling dipegang itu adalah ya paling dasar itu adalah literasi soal investasi gitu. Either kita belajar analisa fundamental, technical, flow gitu. Itu sangat-sangat penting untuk market, khususnya market kita ya Indonesia ya, yang sangat tidak efisien gitu. Maksudnya tidak efisien itu adalah sesimpel marketnya itu bisa digerakin atas narasi gitu. Makanya banyak sekali rumor-rumor yang ada di bursa kita gitu. Balik lagi, fundamental, technical, flow. Kalau susah belajar fundamental, minimal bisa technical. Ya kan? Kita bisa patokan dari indikatornya, sesimpel seperti indikator volume, itu juga udah sangat membantu kalau misalnya kita bisa memperdalamnya gitu. Itu udah sangat membantu lah. Soalnya kayak case dada, itu kalau dia naik, begitu dia balik arah, itu volumenya kan membesar. Nah, itu udah satu indikasi kalau kayaknya ada distribusi di situ gitu. Nah, dari situ aja kita udah bisa mendeteksi bahwasanya oh ini kayaknya udah nggak bener gitu sahamnya. Oke, nah dari pengalaman Mas Handi, ini kan sempat berbisnis sampai akhirnya bisa menjadi full time trader Yes. kayak sekarang gitu. Kalau ada banyak trader di luar sana yang pengen nih full time, kelihatannya asik gitu atau mungkin mewah. Pengalaman Mas Handi sendiri bagaimana sih menjadi seorang full time trader? Nggak mewah sih sebenarnya, dan itu pekerjaan yang sangat berat. Kenapa berat? Nah, kalau orang bilang kan gampang di rumah tinggal trading gitu, nggak harus ngapa-ngapain, Iya, udah itu yang cuan. sering saya dikasih tahu sama Bener. orang-orang. Bilangnya, wah enak ya, tinggal duduk trading. Padahal itu ada pekerjaan yang paling sulit. Kenapa sebenarnya. dibilang seperti itu? Karena yang kita gunakan itu adalah emosi sama pikiran kita. Jadi bukan cuma masalah dapatnya berapa, Iya, lebih susah di sini lebih ya? susah di sini ya, karena trading itu adalah basic kita ngontrol diri sih. Bukan kita beradu analisa sama orang, mana yang paling benar, mana yang paling salah, enggak. Tapi sebenarnya trading itu adalah kita lawan diri kita sendiri gitu. Kadang analisa kita udah benar, tapi ketika kita eksekusi, ada aja mental kita yang terganggu gitu-gitu, psikologi kita. Nah itu sebenarnya adalah tantangan paling besar gitu. Dan itu yang tidak dilihat banyak orang gitu. Habis itu belum lagi soal manajemen keuangannya. Otomatis kalau kita full time trading, tapi kan itu bukan berarti istilahnya hidupnya dari
full trading semua gitu, hasil trading. Oh ya? Ya, karena gini, kalau kita nggak bisa, kalau mau jadi full time trader, tapi kita belum bisa mengcover setidaknya kebutuhan hidup kita sehari-hari, itu agak susah. Makanya kalau misalkan saya ditanya, kalau mau jadi full time trader, terus mau trading for living, itu sebenarnya yang disiapin apa sih? Yang pertama adalah uang. Karena menurut saya, trading dengan tekanan itu pasti hancur. Ujung-ujungnya rugi. Jadi misalnya gini, contoh. Paling gampang, kalau mau persiapan trading for living, di samping ilmu kita, di samping pengalaman kita, ilmu kita, yang disiapin itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Kita mesti hitung. Kebutuhan kita berapa sehari kali sebulan, dikali setahun itu berapa. Kemudian, apakah kita punya dana darurat yang kita persiapkan seandainya di setahun ke depan kita ya Belum profit atau mungkin nggak ada cukup hari gitu. buruk, entah kita kesehatan kita kenapa-kenapa atau mungkin kita ada ya hal-hal buruk lah. Nah, itu kan bisa kita talangin dari si dana darurat. Nah, dan dana darurat ini itu terpisah dari dana kebutuhan kita. Gitu. Nah, otomatis kalau udah dua ini, kemudian kita juga harus bisa hitung. Katakan saya mau trading for living dengan modal segini, kira-kira wajar nggak kalau seharinya saya dapat, katakan contoh gini, minimal kebutuhan gue tuh sehari, katakan 100.000, contoh ya. Nah, 100.000 ini bisa nggak sih di-cover dari hasil trading gue? Proyeksikan dengan modal kita. Misalnya dengan modal segini, susah nggak sih untuk gue dapat profit 100.000 misalnya per hari. Gitu. Nah, itu dipikirin gitu. Jadi benar-benar dirinciin, dipikirin, dihitung totalnya berapa. Kira-kira kalau misalkan sampai sedetail apa, 100.000 ini saya butuh trading berapa kali untuk bisa dapat sehari ini. Nah, itu harus dihitung semua. Jadi nggak gitu. cuma asal, gue mau trading for Nggak living bisa, nggak gitu. bisa. Karena di tahun 2020, 2021 itu banyak banget orang yang mau trading for living. Karena mereka merasakan market yang lagi bullish banget gitu. Setelah crash, kemudian bullish kan. Nah, itu mereka menikmati bullishnya itu, tapi mereka nggak sadar kalau di saat itu market lagi bullish. Somehow banyak orang yang nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya lagi dibuai sama market yang bullish. Makanya mereka kemudian tiba-tiba jadi lupa diri, kemudian jadi tiba-tiba, oh iya ya, semuanya terlihat enteng. Tahu gitu, daripada gue bisnis, daripada gue kerja sama orang, mending gue trading. Nah, begitu mereka dihajar market bearish, mereka baru sadar. Kalau, oh ya, ternyata trading tuh nggak segampang itu. Ya bener, contoh ya, dari kita, kan terakhir kita hold ISG itu kan lebaran ya, setelah lebaran. Habis itu kan market kan naik terus. Nah, naik terus itu juga mulai muncul orang-orang yang kayaknya enak nih trading for living. Kembali terulang lagi polanya gitu. Dan mereka nggak sadar kalau sebenarnya ya marketnya lagi bullish saja, terutama holdernya Pak Pepe ya, saham-saham Barito. Disclaimer ya. Tapi kita tetap harus realistis. Bener, harusnya. Nah, ini yang susah, Kak. Kalau ngomongin realistis tuh itu yang susah. Ya karena kita masih mengalami dari crash lebaran sampai sekarang bahkan mau 9.000 gitu ya. Kayaknya masih enak nih. Masih enak gitu. Nanti kalau tiba-tiba misalkan marketnya belok ke bawah, kalian harus gimana kan kita harus pikirin. Nah, itulah tantangan kalau misalkan kalian mau trading for living. Cuman saran saya mending disiapin. Karena banyak banget orang yang itu tadi dibuain sama market yang bullish, kemudian mereka nggak mau belajar. Maksudnya pengalamannya masih nggak terlalu banyak, literasinya juga masih kurang, ya itu. Psikologinya belum tebel. Jam terbangnya belum ada, dan mereka ngarepnya bisa trading for living ya susah. Nah, ini maksudnya yang paling nggak rawan realistis nih. gitu. Ya. Nah, kalau pengalaman Mas Handi sendiri, pernah loss banget nggak karena tidak bisa mengontrol diri menjadi full time trader? Oh, pernah. Itu bagian dari perjalanan ya. Terutama mungkin di 2020, saya melewati awal-awal 2020 itu dengan crash, itu Porto hampir hilang 50% lebih lah Porto hilang. Trading. Trading kan biasanya nggak all in. Nggak all in. Itu tetap pun kena. 50%. Karena di awal tahun 2020, di saat itu lagi akhir tahun lagi pegang BNI, PTBA,
terus Indi. Notabene blue chip kan? Iya, begitu opening udah langsung ARB, dan ARB-nya belum yang asimetris kan, yang masih simetris yang 20%. Nah itu kepukul banget sih di situ. Tapi di situ pun akhirnya belajar cara gimana sih gue bangkit, gimana sih caranya akhirnya gue bisa survive. Itu di pelajaran di tahun 2020 tuh sangat-sangat berarti. Kemudian di tahun 2023 juga kan sempat marketnya terjun di awal tahun. Nah itu juga sempat kena lah. Tapi akhirnya karena based on pengalaman di tahun 2020 akhirnya bisa cover. Jadi apa yang didapat di tahun 2020 itu adalah soal mental sih, bukan soal cara analisa gitu, tapi lebih ke mental. Somehow kita udah kepentok, kita udah jatuh gitu. Nah, kalau mentalnya segera kita recovery, itu pasti akan turun terus. Dan otomatis rugi akan rugi terus gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa recovery, itu bagus. Caranya apa? Sesimpel, ya diam dulu, istirahatin dulu. Misalkan apa? Sesimpel, refreshing. Ya udah, jalan-jalan dulu lah. Atau ngopi, atau segala macem, biar seger. Nah, habis itu, baru deh, pelan-pelan lihat lagi. Terus masuknya dengan uang yang lebih kecil dulu. Mungkin yang tadinya satu saham 100 juta, kemudian diturunin dulu. Satu saham, katakan 50 juta dulu, atau bahkan mungkin 20 juta dulu. Karena kita harus membalikan feeling kita dulu. Kalau misalkan kepercayaan diri kita udah meningkat, udah balik lagi, itu tradingnya akan lebih smooth. Tapi kalau kita udah tenang, tapi kepercayaan diri kita belum balik, ya itu susah. Makanya sangat penting kita mengontrol mood kita, mengontrol perasaan kita gitu. Jadi kalau ketika lagi jelek, ya kan biasa pernah tuh, pasti, dan semua orang pasti pernah ngalamin lah, istilahnya tiap ada kalanya kita lost track, kalah terus gitu. Nah, itu harusnya menjadi signal buat kita untuk diem. Setidaknya kita break, nggak trading mungkin seminggu atau mungkin 3-4 hari. Nah, habis itu baru balik, lihat lagi marketnya seperti apa, biar lebih jernih. Karena somehow ketika kita lagi kalah-kalah terus, sebenarnya kita diliputi oleh perasaan, emosi untuk bisa balas dendam. Dan biasanya orang tuh nggak sadar kalau lagi greed gitu. Yaitu, jadi harus diem, kita mundur dulu, step back, terus kita tenangin diri dulu, baru kita lihat, baru tahu, baru bisa jernih lah istilahnya. Memang belakangan ini aku kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman trader juga gitu ya, memang trader ini adalah pekerjaan yang bisa dibilang paradoks ya. Yes, karena kita harus melawan human nature sebenarnya dalam diri kita. Dan itu yang paling sulit sebenarnya, Mas. Itu yang paling sulit. Jadi yang paling sulit itu bukan karena belajar teknikal, fundamental, flow gitu, enggak. Itu di mana-mana mah bisa belajar buku atau denger podcast siapapun ya. Tapi mental ini yang susah. Iya, betul. Iya. Even saya 2 minggu terakhir, 2-3 minggu terakhir pernah lagi loss terus-terusan. Terus abis itu kan juga karena ada grup, ada komunitas juga kan. Nah itu pekerjaannya jadi double. Tetap harus memberikan. Karena kita trading sendiri sama trading bareng komunitas itu kan tekanannya pasti akan beda kan. Ya kayak gitu. Jadi harus cepat-cepat recovery, break 2 hari, habis itu balik lagi, udah enteng. Jadi harus berani untuk, karena masalahnya adalah ketika orang disuruh break, mereka takut lost momentum. Tetap kontrol diri gitu ya Mas ya? Harus. Oke, itu kan tadi yang beratnya gitu ya. Sukanya nih, kita ngomongin senang-senangnya menjadi full-time trader. Yes. Apa aja sih benefitnya? Atau mungkin cuan yang paling gede, yang paling menyenangkan itu pernah rasanya gimana sih Mas? So far yang terakhir yang paling menyenangkan itu adalah, ini disclaimer, tapi dari brand itu bisa mengcover seluruh lahiran anak. Wow. Jadi nggak tahu ini mungkin ada peran hoki atau segala macam, tapi dari IPO itu ngobrol sama istri, bilang, yuk kita ikut IPO brand ini. Padahal saat itu kan belum tahu tuh brandnya apakah bakal bisa ARA berapa kali apa gimana gitu. Akhirnya ya udah ikut IPO, akunnya istri, akunnya saya. Ya udah di cover dari situ semuanya. Even ketika lagi trading, begitu dia udah nggak ARA, kan sempat turun. Nah kita trading juga, ya mostly 80% profit lah di brand gitu. Kayak gitu. Sampai kemarin akhirnya masuk MSCI. MSCI. Yes.
Dan dari cuannya berarti tektokan kah atau invest full? Jadi ada beberapa akun, ada yang dipegang long dari IPO, kemudian juga ada yang di swing lah gitu. Dibagi-bagi lah ya. Gitu. Even di bawah ARB berapa kali Iya, juga pernah. akhirnya di cover lagi kayak gitu. Tapi ini bukan berarti segampang itu ya guys. Tapi maksudnya bukan segampang itu. Ini mungkin mungkin part dari perjalanan yang kita nggak tahu gitu. Nah, Mas Handi boleh dong dibagikan view-nya nih ke depan. Kita kan sudah mau akhir 2025, sudah mau ke 2026. Ada nggak sih teknik atau strategi investasi yang kayaknya perlu nih untuk menjadi adaptasi baru buat para investor atau trader? Kalau mau trading atau mau invest, harusnya tahun 2026 itu mungkin yang fundamental play, yang saham-saham yang emang secara fundamental menarik, walaupun nggak murah tapi menarik, itu mungkin bisa bergerak. Harusnya Konglo Play tahun depan udah mulai terbatas lah kayak gitu. Jadi udah ada saatnya, karena setiap beberapa tahun pasti ada masanya kan. Yeah. Misalkan dua tahun terakhir kan masanya konglomerasi. Nanti mungkin berganti dari fundamental play lagi, saham-saham yang mungkin saham banking, saham-saham consumer. Kita juga nggak lepas dari Pak Purbaya, ya kan. Consumer banking harusnya punya chance untuk bisa bergerak lah tahun depan gitu. Consumer kita sudah melihat pergerakannya nih ya di Q3 ini kemarin. Betul. Berarti ke depannya harusnya masih lebih baik. Harusnya bisa. Bahkan mungkin banking. Ya. Kemarin jadi inflow asing harusnya lumayan tuh ya. Harus lumayan. Menjadi awal? Menjadi awal, harusnya menjadi awal. Jadi banking play itu nggak bisa dilihat per minggu atau per hari, tapi mesti dilihat per bulan. Jadi harusnya kemarin walaupun di saat MSCI rebalancing mereka juga ada outflow dikit di banking, tapi harusnya begitu nanti BCA buyback-nya udah kelar, harusnya menarik. Oke, jadi kita tunggu sampai Q1 lah ya, tahun 2026. Jadi kita mesti aware dengan adanya shifting cycle. Yes, harus. Kalau mau jadi trader tuh harus fleksibel. Oke. Nah, Mas Handi, harapannya apa sih sebagai seorang trader ke depannya? Kemudian secara pribadi, goal-goal apa sih yang masih pengen dicapai oleh seorang Handi Irawan? Harapannya sebagai trader ya semoga ya makin profit gitu. Amin. Itu udah paling realistis. Oke. Ya semoga makin profit, makin stabil, makin konsisten. Itu mungkin harapannya, makin fleksibel juga. Jadi karena saya sebagai trader, jadi saya harus fleksibel, saya harus bisa konsisten gitu. Kalau untuk pribadi, ada harapan yang ingin dicapai atau mungkin bucket list-nya nih seorang Mas Handi? Seorang bucket list, ya Porto Begar lagi lah. Porto Begar lagi, oke. Terakhir yuk Mas Handi, kalau boleh didefinisikan, kata atau arti sukses untuk seorang Mas Handi Irawan itu apa sih? Konsisten, bisa fleksibel, udah itu aja sih. That's it, simple. Oke. Simple. Mas Handi, thank you so much. Thank you. Sebelum kita akhiri diskusi atau interview kita lah ya hari ini, main game sebentar ya Mas ya? Oke. Yang ringan supaya kita lebih enjoy lagi. Boleh. Game sekali ini invest or pass. Oke. Yang pertama, perusahaannya punya pertumbuhan pendapatan yang stabil, tapi valuasinya sudah cukup premium. Invest or pass? Pass. Pass. Oke, next. Emiten ini punya fundamental kuat, tapi likuiditasnya masih terbatas. Invest. Invest. Oke. Saham ini punya potensi jangka panjang, tapi volatilitas jangka pendeknya tinggi. Invest or pass? Invest. Invest, oke. Next, perusahaan yang sedang ekspansi agresif tapi beban utangnya meningkat. Invest or pass? Aduh. Ya, gambling. 50-50. Ya. Invest deh. Invest deh boleh deh ya. Emiten yang solid tapi sentimen sektornya lagi kurang positif. Oh, invest. Tetap invest. Oke, that's it. Mas Handi, terima kasih sudah berbagi cerita di The Nosters. Dan sahabat Reset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Handi Irawan. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye!